Ini masih lanjutan dari video sebelumnya para sahabat Mandiri Industri. Kalau saya bilang ada antifoam yang dosisnya lebih kecil, tapi daya hancur busanya jauh lebih cepat dibandingkan bahan mineral oil. Anda percaya? Dan kalau salah formulasi, bukan cuma busa yang hilang, tapi juga kualitas film cat Anda. Hari ini kita akan bahas antifoam berbahan silikon. Dan kenapa bahan ini sering dipakai di industri besar? Di video sebelumnya kita sudah bahas defoamer berbasis mineral oil. Cocok untuk skala kecil, ekonomis, dan relatif aman untuk banyak sistem. Tapi di dunia industri tidak berhenti di situ. Saat kita masuk ke sistem Heckscher, produksi cepat, suhu tinggi, dan tuntutan kualitas film cat yang lebih tinggi, mineral oil kadang tidak cukup. Disinilah silikon antifoam mulai mengambil peran. Kalau mineral oil bekerja secara fisik memecah busa, silikon bekerja lebih agresif. Silikon punya survivency yang sangat rendah. Artinya apa? Dia menyebar sangat cepat di permukaan busa, merusak struktur gelembung di dalam, dan menjatuhkannya lebih cepat. Makanya sering disebut high performance defoamer. Dosis kecil, efek besar. Keunggulan silikon antifoam lebih cepat menghancurkan busa. Dosis lebih rendah, stabil pada suhu tinggi, efektif di proses grinding bershare tinggi. Cocok untuk industri cat, tinta, coating, bahkan water base. Tapi semakin kuat bahan, semakin besar tanggung jawab formulasi. Karena kalau overdosis, antifoam silikon bisa menyebabkan crater, fish A, gangguan leveling, bahkan defek di film cat. Crater adalah cekungan kecil seperti kawah di permukaan film cat setelah kering. Fish A adalah cacat permukaan berbentuk lingkaran kecil dengan titik pusat yang terlihat seperti mata ikan. Leveling adalah kemampuan cat meratakan diri setelah diaplikasikan. Defek di film cat adalah silikon yang tidak terkontrol dapat mengganggu pembentukan lapisan akhir cat, artinya rusak. Inilah banyak orang gagal saat mencoba pakai silikon. Bukan karena bahannya jelek, tapi karena tidak paham cara mengontrolnya. Di video ini, saya akan bahas struktur dan jenis silikon antifoam, cara kerja detailnya, kapan harus dipakai silikon, dan kapan lebih baik tetap pakai mineral oil. Supaya Anda bisa memilih dengan tepat, apakah ingin ekonomis atau ingin performa maksimal. Maka dari itu para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Di video kali ini kita membahas cara membuat silikon antifoam. Gunakan antifoam silikon jika kondisi produktif Anda seperti ini. Foam sangat stabil, produksi skala besar dan kecepatan tinggi, target kualitasnya tinggi. Kapan lebih baiknya mineral oil? Gunakan mineral oil antifoam jika fokus biaya produksi, mineral oil lebih ekonomis, sistem cat lebih stabil jika foam tidak terlalu agresif. Ingin resiko defek lebih kecil. Ringkasnya, mau performa tinggi pakai silikon, mau aman dan ekonomis pakai mineral oil. Sekarang kita ke tahap pencampuran. Jadi saya juga menerangkan fungsi dan kegunaan tiap bahan ya.
silikon oil 120 gram, berfungsi menurunkan surface tensi, merusak struktur gelembung, menghancurkan busa cepat. Kegunaannya itu anti foam utama. Saya dapatkan harga 67.360. Kalau dijadikan modal, dibagi 1000 dikali 120 ketemu modal 8.082 rupiah. Hidrophobic silika 20 gram, fungsi mempercepat pecahnya dinding gelembung, meningkatkan efektivitas silikon. Kegunaan booster anti foam, saya dapatkan harga 13.600. Kalau dijadikan modal dibagi 1000 kali 20 ketemu modal 272. Ditambahkan modal sebelumnya 8.384. Bahan ketiga mineral oil 300 gram, berfungsi karir, mengontrol agresivitas silikon, membantu kompatibilitas. Kegunaan stabilisator aktif, saya dapatkan harga 23.000, dihitung jadikan modal 23.000 dibagi 1000 dikali 300 sama dengan 6.900. Ditambahkan modal sebelumnya 8.384 sama dengan 15.284. Bahan berikutnya non-ionic emulsifier 30 gram, berfungsi membantu silikon menyebar di sistem air, membuat emulsi stabil. Saya dapatkan harga 47.000 dibagi 1000 dikali 20 sama dengan 1.410 modalnya. Ditambahkan modal sebelumnya 15.284 sama dengan 15.284. Ditambahkan modal sebelumnya 15.284 sama dengan 16.694. Bahan berikutnya spat 80 10 gram. Berfungsi menyeimbangkan sistem emulsi, membantu distribusi aktif. Saya dapatkan harga 52.250. Dibagi 1000 dikali 10 sama dengan 522. Saya dapatkan harga 52.250. Dibagi 1000 kali 10 sama dengan 522, ditambahkan 16.694 sama dengan 17.216. Dan bahan terakhir, air, berfungsi netralisasi. Bayangkan para sahabat Mandiri Industri, ini modalnya 17.216 ya. Coba kamu cek di marketplace. Semua marketplace di online. 17.216 ini sangat kecil nilainya. Kalau kamu cek di sana, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 50, pokoknya 50.000 lebih. Sekarang kita ke tahap pencampuran. Ukuran 1 kg antifoam silikon. Jadi cara mencampurnya, siapkan wadah yang sudah dituangkan silikon oil, mixer dinyalakan, dan dituangkan mineral oil. Berikutnya masukkan hidrophobic silika. Berikutnya lagi masukkan emulsifier NP10. Dan sekarang masukkan spat 80. Dan yang terakhir adalah air. Antifoam silikon ini kegunaannya untuk percampuran cat tembok ukurannya 0,05% sampai dengan 0,2%. Dari hitungan total berat formula cat, jadi kalau campuran cat tembok seberat 100 kg, kebutuhannya hanya 50 gram sampai dengan 200 gram. Silikon bukan sekedar pengganti mineral oil, dia adalah level berikutnya dalam kontrol busa. Tapi ingat, formulasi tinggi harus diimbangi kontrol formulasi yang tepat. Channel Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan
dan menjadi